Pendakian kali ini adalah pendakian pertama saya di tahun 2021, yang mana telah vakum beberapa bulan dan pastinya akan sedikit banyak ada perubahan dari pendakian sebelumnya, terutama fisik. Halo guys, kali ini kita akan ke Bukit Jabal. Pendakian ke Bukit Jabal yang tingginya 1470 mdpl adalah kali pertamanya di tahun ini. Meskipun tidak begitu tinggi dibandingkan gunung-gunung besar seperti Semeru, Arjuna, dan Budak, ketinggiannya tidak boleh diremehkan. Barang-barang dan makanan pun harus dipersiapkan dengan seksama, dengan betul-betul, apalagi logistik yang wajib dipenuhi. Di pendakian kali ini pun biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dengan kata lain, kami menggunakan biaya budget pelajar. Berhubung alat-alat pendakian kami tidak rental, memperkecil pengeluaran biaya yang kami lakukan. Pengemasan dilakukan dengan rapi, yang mana membuat tas carrier yang kita bawa harus nyaman bila digendong. Setelah packing dan yang lainnya, sekarang kita copcus, langsung berangkat yuk. Gasken. 0100 saya ke titik kumpul pemberangkatan dari Dampit ke Malang, yang mana di sini 4 teman saya sudah menunggu di Sukun karena ada keperluan dahulu sebelum ke Bukit Jabal. Oh iya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan naik ke Bukit Jabal. Yang pertama yaitu Jevana Geraldo yang biasanya dipanggil Aldo atau Jeff. Yang kedua Irfan yang biasanya dipanggil Oo. Lalu yang ketiga Richard, anak yang baru tamat sekolah tahun ini. Yang keempat Rudi, saya biasanya sih memanggilnya Mas Tono. Kelima Denny, si tampan yang biasa dipanggil dengan Jepang. Dia berumur paling muda dari anggota lainnya. Yang keenam yaitu Angga yang biasanya dipanggil oleh teman-teman dengan sebutan Pinggeng. Ketujuh Sophie, biasanya dipanggil oleh teman-teman yaitu Pasori. 8 teman baru yang bernama Sam. Dan yang ke-9 yaitu Hilda, dia juga teman baru pendakian. Jadi kita di sini bersepuluh dalam satu rombongan. Lanjut, di titik perkumpulan pun saling menunggu satu sama lain untuk pemberangkatan dari Dampit ke Malang, karena masih ada anggota rombongan yang baru pulang bekerja. Tak lama pun kami berdatangan dan siap untuk berangkat. Di sini pengecekan kembali dilakukan untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan, karena tempat yang akan kita singgahi terlalu jauh dari Dampit, yang mana disayangkan jika ada barang yang ketinggalan. Pemilihan logistik pun ditambah agar rasa lapar tidak menghantui kita dalam perjalanan. Logistik pun lebih baik diberkahinya daripada kita kelaparan di perjalanan yang membuat mood kita itu menjadi jelek. Dari Dampit menuju base camp Bukit Jabal pun kurang lebih 2 jaman. Itu termasuk bersedia kesasar dari anggota yang ada di rombongan. Hal ini sangatlah wajar dalam sebuah perjalanan bersama-sama, karena bisa menjadi cerita yang unik bahkan lucu untuk dikenang dan diceritakan. Setelah di base camp, kita pun melakukan registrasi untuk melengkapi identitas setiap individu. Sebuah tempat pariwisata yaitu 10.000 per orang dan 10.000 uang parkir motor. Keadaan di base camp pun tidak terlalu ramai, walaupun ada pendakian lain yang akan naik juga ke Bukit Jabal tersebut. Menurut saya, base camp di Bukit Jabal ini pelayanannya dan fasilitasnya bisa dikatakan baiklah dalam bagi saya yang sudah beberapa kali mendaki. Pendaftaran pariwisata sudah selesai, dan saat itu bersamaan dengan Bapak Wahid, yang mana kita memutuskan melanjutkan perjalanan setelah selesai maghrib, karena perjalanan yang dilakukan saat surup-surup itu adalah panas. Sambil menunggu maghrib, kami ngopi-ngopi santai dan saling berkenalan dengan teman baru yaitu Sam dan Hilda. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pada keadaan matahari tidak mengeluarkan sinarnya karena sudah diganti oleh bulan, yang membuat rekaman kami tidak begitu baik saat ini.
Sebelum berangkat, ritual berdoa yang biasa kami lakukan sebelum pendakian pun dilakukan. Perjalanan pendakian Gunung Jabal, sebelumnya berdoa dulu agar diberi keselamatan jalan dan selamat sampai besok pulang. Doa mulai. Banyak perkampungan dan lahan-lahan pertanian milik penduduk. Kebanyakan kebun milik penduduk di sini yaitu sayuran seperti lombok, sawi, dan buah-buahan. Sebelum pulang jalur pendakian pun penduduk dan di sana lah sampai di jalur pendakian yang mana satu itu berbeda dengan plan tersebut dengan ketinggian 10 meter masih kurang dalam kondisi kami setelah hujan ini pun sering meleset dan harus benar-benar baik untuk menangkan kembali kami maupun yang sampai sekarang tak ketinggalan sembari menikmati makanan ringan yang disiapkan sebelumnya. Saling berbagi pun adalah suatu sikap yang bisa dipetik saat perjalanan. Menetes dan membasahi baju kami. Tak terasa telah sampai di pos 2 dengan ketinggian 1990. Masih kurang 811 DPL lagi menuju Bukit Jabal. Setelah pos 2 ini yaitu memang di sini saya sempat membuat rekaman hal ini membuat mata kaki dan tubuh kami sangat sulit berjalan. Dan kami pun di sini berjalan dengan cara agak membungkuk yang akan mempermudah langkah kami untuk berpijak dalam keadaan tanah becek. Mantap. Dengan keadaan lelah, letih, dan tak sadar kami sudah sampai di pos 4 yang memiliki ketinggian 1373 mdpl. Kurang 281 lagi mdpl menuju Bukit Jabal. Dipertemukan dengan tanjakan yang bernama Mayak, yang mana memiliki kemiringan lebih dari jalur-jalur sebelumnya. Jam 75 ya. Ayo. Itu 5 derajat tenan lagi. Oh iya, ngeperiksa. Super. Lagi-lagi kami istirahat sebentar dengan keringat mengutir deras seolah-olah badan dan baju kami kelihatan terkena hujan. Dokumentasi saya pun di sini tidak terlalu banyak karena kondisi jalur yang sangat sulit dilewati kalau tidak dengan berpegangan tanaman di samping kanan kiri. Berhenti sejenak di jalur dan menikmati pemandangan gemerlap lampu tengah-tengah kota membuat rasa lelah sedikit berkurang, walaupun tidak bisa direkam dengan kamera HP, tapi asli pemandangannya sangat indah dan mata. Sip yo. Asli pemandangannya api asli nih yo. Anjir. Saking ki Treknya. HP ini ki sing gak anu. Denanku gak nutut deh. Beberapa menit kemudian sebelah tanjakan Maya sampailah dan legalah kita. Sudah sampai di Bukit Jabal dengan ketinggian 1470 mdpl. Di sini kualitas rekaman video sangatlah jauh dari sempurna akibat terasa lelah dan letih. Di Bukit Jabal ini juga memiliki sumber mata air di atas sehingga mempermudah kita dalam persediaan air kami. Mengisi persediaan air botol pun kami lakukan sebelum mencari space dan mendirikan tenda.
Oh iya, di sini kami juga bersih badan yang diselimuti oleh tanah-tanah becek dengan bergantian karena saluran sumber air di sini hanya satu lubang. Setelah itu kami naik ke atas mencari space untuk mendirikan tenda-tenda yang kami miliki. Space di Bukit Jabal ini berada di kemiringan dan memiliki space yang sangat rapi antara satu dengan tenda lainnya. Di sini tugas pun dibagi, ada yang bagian memasak dan ada yang mendirikan tenda. Kebetulan kami di sini membawa 4 tenda untuk 10 anak, yang mana hal tersebut membuat ruang yang cukup luas. Berhubung kita memiliki chef, makanan yang kami makan pun berkualitas. Walaupun memasak mie instan, tapi dikasih lauk sayuran, yang mana bisa seimbang antara protein dan karbohidrat. Setelah makan-makan dan ngopi-ngopi, makan kami pun tidur di rumah yang telah disediakan. Berbincang-bincang pun terjadi di malam itu, yang mana tidak terekam kamera. Keesokan paginya, Santos memberi salam dengan keindahannya untuk kami yang berada di Bukit Jabal. Foto-foto dan video-video pun kami lakukan untuk mengisi pengalaman-pengalaman yang akan terkenang di masa depan. Tinggal geletak sak tripodnya foto. Di atas gunung-gunung seperti Gunung Penanggungan, Gunung Panderman, Gunung Arjuna pun bisa kami lihat. Hal tersebut membuat rasa lelah dan letih kami tadi malam seketika hilang. Masak selut. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui dokumentasi jalur pendakian pada siang hari dan perjalanan pulang, tonton aja di video channel Konco Ngalas. Kalau belum keluar, mohon ditunggu aja.